Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Ayu Nujumul Laili dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tidar Magelang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai kodrat bahasa dari psikolinguistik. Selamat menyaksikan. Ciri-ciri bahasa manusia yang membedakannya dengan bahasa binatang. Yang pertama, bahasa manusia memiliki ketergantungan terhadap struktur. Suatu kalimat terdiri atas susunan kata yang teratur sehingga membentuk struktur tertentu. Contohnya, pedagang itu menjual buku-buku bahasa Indonesia. Secara kategorial terdiri atas frasa nomina, frasa verba, dan frasa nomina. Secara fungsi terdiri atas subjek, predikat, dan objek. Secara peran terdiri atas pelaku, aktif, dan penderita. Yang kedua, bahasa manusia digunakan secara kreatif. Apa itu? Yang disampaikan dengan berbagai tuturan. Satu tuturan dapat digunakan untuk menyampaikan berbagai maksud. Kemudian, dari jumlah alfabet dan bunyi bahasa yang terbatas, manusia dapat menghasilkan ribuan kosakata dan kalimat. Kemudian, manusia dapat menciptakan sendiri bahasanya, seperti bahasa Esperanto untuk percakapan internasional. Yang ketiga, bahasa manusia dapat digunakan untuk mengungkapkan berbagai peristiwa. Bahasa digunakan untuk mengungkapkan peristiwa yang telah lalu dan peristiwa yang akan datang. Bahasa itu juga dapat digunakan untuk menyatakan peristiwa imajinatif. Yang keempat, bahasa manusia memiliki struktur ganda. Ada dua struktur ganda, yaitu struktur batin dan struktur lahir. Struktur batin adalah struktur yang mendasari kalimat, sedangkan struktur lahir adalah struktur yang tampak baik berupa bunyi maupun tulisan. Suatu kalimat dapat terdiri atas satu struktur lahir dan satu struktur batin. Contohnya, warga mendapat bantuan sosial dari pemerintah. Suatu kalimat dapat terdiri atas satu struktur lahir dan dua struktur batin. Contohnya, istri DPR yang baik itu menghadiri rapat acara pada malam ini. Suatu kalimat dapat terdiri atas dua struktur lahir dan satu struktur batin. Contohnya, seperti Lala mentraktir kami, kemudian kami ditraktir oleh Lala. Dua kalimat yang berstruktur lahir sama ternyata berbeda struktur batin. Contohnya, ini bisa, yaitu bisa diracun, ini bisa atau mampu. Yang kelima, bahasa manusia diperoleh secara turun-temurun. Bahasa diturunkan dari generasi ke generasi untuk mencegah kepunahan bahasa. Oleh karena itu, kita masih bisa menggunakan bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Melayu yang usianya sudah ratusan tahun sejak beberapa generasi sebelum kita. Yang keenam, bahasa manusia bersifat arbiter. Kenapa bahasa manusia bersifat arbiter? Dikarenakan tidak ada hubungan langsung antara nama dan objek nama tersebut. Misalnya nih, antara kata mobil dan benda mobil yang beroda 4. Sebagai konsekuensinya, bahasa harus bersifat konvensional, sehingga suatu masyarakat memiliki pengetahuan yang sama terhadap sistem tanda dalam bahasa mereka. Hal itu penting agar bahasa memenuhi fungsinya sebagai alat komunikasi. Yang ketujuh, bahasa manusia memiliki pola dualitas. Bunyi-bunyi bahasa tidak bermakna sebelum digabungkan berdasarkan kaidah bahasa tertentu. Contohnya, bunyi A, I,
bunyi R tidak akan bermakna. Kemudian jika digabung akan menjadi LARI atau lari. Yang kedelapan, bahasa manusia memiliki semantisitas. Ketika suatu hal diberi nama, nama itu akan merujuk kepada konsep benda itu. Meskipun faktanya, suatu benda dengan nama itu tidak memenuhi syarat untuk disebut dengan nama itu. Contohnya, kucing berkaki 4 dan berbulu. Jika suatu ketika melihat kucing berkaki 3 dan tidak berbulu, kita tetap menamainya itu sebagai kucing.